Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono resmi masuk kabinet. AHY dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Rabu kemarin, menggantikan Hadi Cahyanto yang naik posisi menduduki kursi Menko Polhukam yang ditinggalkan Mahfud MD. Pengangkatan AHY ditengarai sebagai balas jasa atas dukungan Partai Demokrat kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Meski merupakan hak prerogatif Presiden, pengangkatan AHY kian menegaskan adanya dukungan Presiden Jokowi kepada paslon nomor urut 2 di Pilpres 2024. Namun hal paling menarik sebenarnya bukan cara Jokowi bagi-bagi kekuasaan kepada siapa saja yang telah memberikan dukungan. Masuknya AHY ke kabinet sekaligus menepis dua peristiwa yang selama ini menghadapkan kader-kader Partai Demokrat dengan kubu istana. Pertama, terkait perseteruan AHY dengan Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko. Mantan Panglima TNI itu sempat berusaha merebut Partai Demokrat melalui gelaran Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara pada tanggal 5 Maret 2021. Meski Kemenkumham menolak mengesahkan kepengurusan baru di bawah Muldoko karena dianggap tidak melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dan PT UN serta gugatan ke Mahkamah Agung juga ditolak, Muldoko tidak pernah menyerah. Para petinggi Partai Demokrat termasuk Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sempat menuding Presiden Jokowi berada di balik kudeta Partai Demokrat yang diinisiasi Muldoko, sebab Jokowi sama sekali tidak menjatuhkan sanksi, padahal yang dilakukan Muldoko berpotensi mengganggu iklim demokrasi. Kini setelah AHY masuk kabinet, kemungkinan Muldoko tidak berani lagi mengganggu Partai Demokrat. Muldoko juga tidak hadir dalam pelantikan AHY sebagai Menteri ATR Kepala BPN di Istana. Kasus kedua, pelantikan AHY mengakhiri drama Candi Hambalang yang sebelumnya selalu mencuat kala SBY yang juga Presiden RI ke-6 mengkritisi kebijakan pemerintahan Jokowi. Di awal pemerintahan Presiden Jokowi, SBY sempat keliling Jawa yang disebutnya untuk menyerap aspirasi masyarakat. Layaknya mantan pejabat yang sedang mengalami post power syndrome, SBY rajin memberikan masukan kepada penggantinya, terutama terkait masalah ekonomi. Pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan Presiden Jokowi disebut SBY tidak baik karena keterbatasan APBN dan cadangan devisa. SBY juga menyoroti kebijakan utang Jokowi yang jor-joran dengan dalih untuk pembangunan. Bahkan SBY sempat mengkritik pertumbuhan ekonomi pemerintahan Jokowi yang hanya 5%, kalah dibanding saat SBY menjabat sebagai presiden. Terhadap kritik SBY, Jokowi tidak pernah menanggapi apalagi membantah, namun dibalas dengan kunjungan mendadak ke komplek proyek Pusat Pendidikan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional atau P3SON di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang mangkrak. Tercatat sudah 2 kali Jokowi berkunjung ke Hambalang. Proyek P3SON atau Wisma Atlet dibangun di era SBY. Belakangan banyak politisi Demokrat yang terjerat korupsi pembangunan Wisma Atlet, termasuk Ketua Umum Partai Demokrat saat itu Anas Urbaningrum, Bendahara Umum Nazarudin, hingga Angelina Sondakh. Saat melakukan kunjungan ke Candi Hambalang, Jokowi tidak melakukan kegiatan apapun, hanya keliling sendirian dan dijepret kamera. Esoknya, foto kunjungan Jokowi ke Hambalang beredar di media dengan berbagai tanggapan. Di lini media sosial juga riuh dengan cuitan. Julukan Candi Hambalang
juga berasal dari cuitan di media sosial. Dengan bergabungnya AHY ke kubu Jokowi, maka dipastikan tidak ada lagi istilah Candi Hambalang. Tidak ada juga upaya untuk membuka kembali kasus korupsinya yang dianggap masih menyisa persoalan karena ada beberapa orang yang diduga terlibat namun belum tersentuh hukum. Inilah era di mana proses hukum seringkali ditentukan berdasarkan posisi kaki. Kita berharap guyonan bahwa tempat paling aman untuk menghindar dari kasus hukum adalah sekitar istana tidaklah benar. Setidaknya Indonesia masih negara hukum di mana semua orang, baik yang ada di dalam maupun di luar istana, memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Quote untuk bahasan kali ini dari Louis de Brandeis. Jika kita menginginkan penghormatan terhadap hukum, pertama-tama kita harus membuat hukum menjadi terhormat. Terus nyalakan semangat, karena sepanjang-panjangnya jalan pasti kan bertemu ujung.